www.frequencysound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel yang sama. Kita akan membahas tentang, saya baca artikel dari Vimela, judulnya sebar undangan nikah via media sosial pantas atau tidak sih. Itu sebenarnya topik yang agak sensitif ya. Saya pernah ngebahas juga sebelumnya. Menurut saya sih pantas, tapi kondisi sekarang ini kebanyakan itu undangan online itu jadi sebagai undangan cetak tuh jadi sebagai pendamping. Nah, itu yang salah. Jadi rata-rata orang pesan undangan itu sekarang hanya untuk undangan cetak itu hanya untuk orang-orang yang menurut dia VIP atau orang-orang penting lah ya. Ya, which mean tamu-tamu lain yang misalkan dari persentase ya kita bicara. Dari 500 undangan misalkan, kamu pesan undangan online itu di 400, berarti 400 tamu kamu sebar dengan undangan online, dan 100 tamu untuk VIP, artinya orang-orang very important person, yang artinya orang yang sangat penting atau yang kamu hormati. Nah, kamu bisa simpulkan bahwa 400 orang tersebut apakah sama semua pemikirannya? Apakah mereka akan merasa dihargai, dihormati dengan kamu mengirimkan undangan online via WhatsApp? Seperti itu ya. Tidak semua orang berpikiran ya pragmatis ataupun simple. Bahkan banyak orang ya kena dengan sifat yang berbeda-beda, manusia ya namanya ya. Oke, saya lihat ke sini sana karena saya pakai 2 sampai 3 kamera gitu. Oke, kembali lagi ke topik yang tadi. Kalau saya pribadi, bahkan untuk sebuah undangan cetak pun, saya untuk datang ke sebuah acara, misalkan dalam satu hari saya dapat 5 undangan, saya akan pilih-pilih yang manakah yang paling harus wajib saya hadiri. Artinya saya harus mengorbankan 4 undangan lain yang orang yang datang yang ingin saya hadir. Seperti itu. Jadi dengan tidak ada maksud untuk menjustifikasi bahwa undangan online itu pantas atau tidak, kalau menurut saya pribadi itu masih pantas-pantas saja selama itu untuk benar-benar teman-teman yang seumuran lo, misalnya teman-teman kantor, itu pun masa iya bos lo kasih undangan online gitu ya, atasan di kantor misalkan, atau ya mungkin ya. Jadi kehadiran teknologi memang membuat kehidupan menjadi semakin mudah. Semua hal bisa dilakukan sebab praktis via internet gitu. Itu menurut vimela.com di sebuah artikel yang saya baca ini. Salah satunya adalah dalam bentuk undangan pernikahan. Demi untuk praktisan, undangan pernikahan pun banyak sedikit perlahan mulai banyak mengalami pergeseran. Kalau dulu undangan harus dalam bentuk fisik, istilahnya cetak tadi yang saya bilang, sekarang ini orang sudah ke kartu undangan elektronik yang bisa dikirim banyak orang. Sayangnya hal ini masih mengundang perdebatan. Semua hal tentu ada kelebihan dan kekurangan juga dengan metode ini. Karena salah satu kekurangan menyebar undangan lewat sosial media ini adalah kadang orang yang menerima undangan merasa kurang dihargai. Yaitu tadi saya bilang, yang 400 undangan tadi, undangan online yang kamu sebar tadi, itu kan ada 2 versi biasanya yang datang ke kami itu. Dia hanya pesan 100 misalnya untuk undangan VIP, artinya orang-orang yang dihargai. Terus sisanya 400 orang tersebut apakah merasa dihargai? Apalagi dia tahu kalau kamu memesan undangan, misalkan teman kantor kamu, dia hanya dapat undangan online, sementara pimpinan kamu atau atasan kamu dapat undangan cetak. Apakah teman-teman kamu akan merasa dihargai sama dengan yang menerima undangan cetak? Seperti itu ya kurang lebih. Ini berdasarkan beberapa pengalaman dan
pengakuan dari teman-teman saya juga seperti itu. Bahkan ada di sebuah tetangga saya deh, nggak usah jauh-jauh ya. Dia sampai satu grup itu tidak ada yang datang satupun karena hanya dapat undangan online. Mereka tidak merasa dihargai gitu. Sekali lagi saya tidak ingin menyudutkan. Ya di sini saya hanya ingin memberi edukasi yang sifatnya memang ya kami pun ada undangan online seperti saya bilang berkali-kali. Saya sudah main undangan online sudah sejak lama juga, tapi kita lebih fokus ke undangan fisik. Kenapa? Karena memang itu spesialis kami. Untuk hal-hal teknis mengenai pemesanan undangan, kamu bisa kunjungi link di bawah untuk menuju ke Instagram kami ataupun website utama kami. Saya baca lagi ya. Undangan fisik membuat tamu merasa dihargai dan sangat diharapkan kedatangannya, pasti dong. Selain itu, tidak semua orang rajin ngecek sosmed. Jika kamu menandai mereka, bisa saja yang kamu kirim lewat sosmed tersebut terlewat begitu saja. Ya, lanjut yang tadi. Saya membaca sebuah artikel dari satumomentum.com, judulnya bagus, menarik sekali ini. 7 tips mengirim undangan online agar tetap sopan. Artinya gini, tapi tetap ya, saya kembali lagi ke yang pernah saya bahas sebelumnya. Kalau kamu mau mengirimkan undangan online ke tetangga atau saudara, sanak famili yang kira-kira masih terjangkau, kamu bisa datangi langsung ke rumahnya, itu lebih baik. Itu lebih tamu akan saudara kamu tersebut atau tamu tersebut akan merasa lebih dihargai gitu, dengan secara lisan tadi, misalkan sepupu kamu atau tantenya dari orang tua kamu atau siapapun itulah ya, yang masih ada hubungan family, ataupun teman-teman dekat yang memang dekat sekali. Itu lebih baik kalau misalkan kamu tidak ada waktu, ya kamu telepon lah. Oke, kembali ke artikel ini. Di artikel ini dia membagikan tips untuk satu cara-cara kirim agar tetap menjaga tata krama, karena itu sangat penting ya, kita ini orang timur. Pertama, kirimkan secara personal. Personalnya undangan online ya seperti saya bilang tadi, kan kita dari WhatsApp tadi ya, dari sebar via sosial media, itu nggak berlaku sayangnya. Kenali jenis tamu undangannya seperti apa. Jika kamu merasa tamu kamu tersebut orang tua yang harus tetap dihargai, ya jangan pakai undangan online lah kalau bisa. Pastikan alamat email dan nomor HP, jangan sampai kamu salah kirim, itu ya nggak terlalu inilah. Konfirmasi ke yang bersangkutan, ke yang kamu kirimkan undangannya tersebut, kamu konfirmasi. Bisa kamu tapi kalau bisa jangan teks massal ya effortnya keluarin lah dengan mengetik atau menelpon gitu. Terus selanjutnya cantumkan kontak RSVP atau pemesanan. Semua biasanya sudah ada semua tertera di dalam undangan online yang banyak beredar di kita ya. Ada videonya juga, sisipkan. Arahkan ke website pernikahan, karena sekarang banyak sekali modus-modus penipuan dengan mengirimkan undangan online yang berupa APK, padahal APK palsu, intinya untuk mengambil data dan melakukan hacking ke smartphone kamu. Oke, mungkin itu saja tips dari saya. Sekali lagi, saya di sini tidak bermaksud menyudutkan dengan tendensi yang berlebihan gitu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Ini adalah argumen pribadi saya, semua berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak ada maksud untuk menjustifikasi ataupun menyudutkan para pelaku undangan online, karena kami pun juga memiliki, sekali lagi ya, kami pun ada undangan online, tapi saya di sini hanya memberikan edukasi
Dan saya pikir persentase undangan online dan undangan fisik itu atau undangan cetak itu sebaiknya berimbang lah. Jadi kamu sudah menghabiskan biaya yang banyak untuk sebuah pernikahan, tapi kamu uh, pada akhirnya tamu-tamu tersebut banyak yang tidak hadir, kan rugi. Seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti dan saya harap tidak ada yang merasa terzolimi atas apa yang saya ucapkan tadi. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.